Orang yang boleh untuk tidak berpuasa yang lainnya adalah wanita haid dan nifas. Bahkan mereka wajib untuk tidak berpuasa. Artinya haram bagi wanita haid dan nifas untuk berpuasa. Karena mereka memang ditakdirkan untuk keluar darah. Dan ketika mereka mengeluarkan darah tersebut, mereka tidak boleh berpuasa dan juga mereka tidak boleh mengerjakan sholat. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika menceritakan tentang kurangnya agama dan akal seorang wanita. Rasulullah menjelaskan, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika nuqsanu diniha. Bukankah wanita itu apabila sedang haid maka tidak mengerjakan sholat dan tidak berpuasa, maka itulah kurang agamanya. Karena dengan adanya haid tadi tidak bisa mengerjakan ibadah puasa. Dan ini memang merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan kepada kaum Hawa atau kaum wanita, sehingga mereka harus menerima takdir yang diberikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perkataan dari Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami haid pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nu'maru bi qada'is shalah wala fa nu'maru bi qada'is shaum wala nu'maru bi qada'is shalah. Maka kami pun diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ini hukum yang berkaitan dengan wanita yang haid tadi. Dan seluruh ulama sepakat bahwasanya masalah ini dikiaskan kepada nifas. Dan di antara masalah-masalah yang berkaitan dengan haid dan puasa adalah apabila seorang wanita misalkan dalam keadaan suci dari pagi sampai sore, kemudian 5 menit menjelang azan maghrib keluar darah haid, maka wajib baginya untuk membatalkan puasanya. Artinya puasanya batal. Begitu pula apabila seseorang wanita yang dia suci sebelum terbitnya fajar, lalu terbit fajar dan dia belum sempat mandi, maka dia harus melanjutkan puasa karena tidak ada kaitannya dengan mandinya tadi. Yang penting dia sudah suci, dan tentu selama dia juga sudah berniat tadi, karena sudah tahu sudah suci karena belum sempat mandi namun menyempatkan sahur. Dan ini juga perlu diperhatikan bagi seorang yang sedang haid. Kalau memang kebiasaannya haidnya itu misalkan 3 hari, kalau misalkan haidnya itu 6 hari atau 7 hari, maka di hari-hari tersebut wajib untuk segera memeriksa, khususnya ketika bangun tidur, apakah sudah suci atau belum. Sehingga ketika dia sudah yakin bahwasanya sudah suci, segera kalau memang sebelum fajar segera niat untuk berpuasa di hari itu, karena dia sudah berkewajiban untuk mengerjakan puasa. Lalu apakah boleh bagi seorang wanita untuk mengkonsumsi obat agar di bulan Ramadan ini tidak haid sama sekali? Maka perlu difahami bahwasanya haid itu adalah sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu seorang wanita untuk takalluf, berlebih-lebihan, memberatkan dirinya. Memang dia ingin beribadah, namun kita harus tahu juga bahwasanya haid itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu seseorang atau seorang wanita untuk memaksakan diri mengkonsumsi obat agar di bulan Ramadan tidak haid. Di sini para ulama mengecualikan bagi wanita yang sedang umroh atau sedang haji, karena kesempatan bagi mereka untuk melakukan ibadah umroh atau haji hanya pada waktu itu saja. Kalau kembali lagi ke Indonesia nggak tahu kapan akan
umrah atau haji lagi, maka diperbolehkan. Itu pun juga dengan syarat konsultasi terlebih dahulu dengan dokter apakah mendatangkan madharat atau tidak. Namun kembali kepada puasa di bulan Ramadan ini, maka bagi seorang wanita meskipun semangat untuk beribadah, tetap tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi obat tadi. Wallahu ta'ala alam bishawab.